harus membutuhkan pendekatan yang tepat buat anak-anak kita. Kadang-kadang kita jadi maksa karena kita sendiri juga nggak tahu caranya gimana, itu kata ayah tadi ya. Kita frustasi atau kita nggak ada waktu atau kita sendiri kurang makan. Suka marah jadinya. Oke, ayah ini menanamkan nilai-nilai religius. Tadi ayah sudah cerita, kita dari sisi sekitar kita sebenarnya kita bisa mengajarkan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dari setiap yang Tuhan ciptakan juga. Kemudian ya itu tadi menceritakannya apa? Kita jadi dari mengamati itu ya ayah ya. Iya, Kita mengamati. ceritakan. Iya, kadang-kadang kita kan nggak sensitif ya, karena kita dididik dengan tidak cara itu, dididik dengan cara doktrinasi, harus begini, baca ini, tidak boleh baca itu. Sehingga waktu Tuhan dalam diri anak kita itu bertanya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kita nggak punya penjelasan bijaksana terhadap anak kita. Contoh pohon tadi lah, pohon. Nggak setiap orang loh ditanya pohon itu apa yang kita bisa pelajari, semua orang bisa jawab, nggak semua orang. Gitu. Kenapa ada bintang, apa yang kita bisa pelajari dari bintang, apa yang kita bisa pelajari dari matahari, itu nggak semua orang juga bisa jawab. Kenapa? Karena sebagian besar kita punya kebiasaan, satu, selain doktrin, kadang-kadang saya sering melihat bahwa anaknya diajari ibadah, tapi tujuannya untuk dipamerkan. Nah, itu nggak boleh ya, riak loh itu namanya. Kita angkat telepon dulu ya. Iya, boleh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan siapa di mana? Ibu Indah. Ibu Indah, silakan Ibu Indah. Selamat malam. Selamat malam Bu Indah, silakan. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih ya. Saya penggemar Ayah Edi. Oh, terima kasih kembali. Di saya suka mendengarkan Ayah Edi. Aduh, luar biasa. Jadi gini Pak, keluhan saya. Saya kan orang kampung. Kok istilah orang Batak bilang Paduta Bagas Pak. Oh, kampungnya di mana ngomong-ngomong ini? Di Selindak Pak, orang Batak Pak, tapi Islam saya Pak. Oh, orang Batak, iya. Nah, tapi Islam. Iya. Gini Pak, saya cemburu nengok orang tua gitu, anaknya kok pintar-pintar, anak saya kok enggak Pak. Saya latih anak saya belajar. Pintar apa ini? Pintar apa rupanya? Pintar dalam masalah sekolah Pak, masalah sekolah umum dengan sekolah agama. Oh gitu. Sampai saya masukkan pesantren anak saya loh Pak. Oke. Terus nggak pintarnya, anak ibu nggak pintar apa ini? Pintar untuk masuk dalam pelajaran sekolahnya itu Pak. Oh, pelajaran sekolah nggak pintar. Kemudian yang pintar apa dia? Saya nggak tahu Pak. Nanti kan saya baca-baca lah buku untuk. Pintar, bicaranya pintar nggak? Bicaranya pintar nggak? Enggak. Apa Pak? Kayak mana kalau udah belajar gitu, keluhannya pening kepalanya Pak. Oh, pening. Kawannya banyak kawannya? Kawannya nggak baiknya kalau dinilai anak saya Pak. Banyak kawannya enggak? Enggak Pak, biasa-biasa aja Pak. Oh, anaknya baik gitu, nurut sama orang tua? Nah, patuh juga anak saya. Tapi kalau udah saya bilang belajar pegangnya buku. Tapi nanti ngantuk, pening kepala Mak, katanya. Oh, yang dia suka apa Bu, yang dia suka? Yang suka nonton TV Pak. Oh, yang kasih TV siapa Bu? Ya kayak mana lah Pak, saya kan dagang. Iya. Jadi agak bebas lah Pak sedikit. Oh gitu ya. Umur berapa Ibu? Udah pesantren kelas 3, banyak anak saya Pak, ada 4 Pak, tapi malas-malas semua belajar Pak. Oh, mirip siapa kira-kira Bu? Yang jelas gak mirip Bapak lah, Bapak kan pintar. Oh enggak, maksudnya kalau mungkin itu Ibu Penny Rose kan, terkenal di mana-mana. Aduh, amin. Enggak, maksud saya begini. Dua-duanya loh. Ya biasanya kalau anak kita kan mirip salah satu orang tuanya gitu, kira-kira mirip siapa itu? Mungkin mirip dagang kayak Ibu Bu, jago dagang. Mungkin bapaknya jagonya Pak, otaknya pintar. Ya. Kami kan dagang sawit Pak. Oke. Nah, saya guru Pak. Ya. Tapi maklum lah guru Paduta Bagas kayak mana lah Pak. Oh baik. Ibu Indah, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Nanti kita coba bahas sama Ayah Edi. Baik. Iya, Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Indah. Iya. Saya punya program edukasi parenting, judulnya Membaca Tanda-Tanda Kebesaran Tuhan dalam Diri Anak. Kenapa program ini ada? Karena sebagian besar orang tua tidak bisa membaca tanda-tanda kehebatan putranya atau tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ditanamkan dalam diri setiap anak. Jadi karena tidak bisa baca, akhirnya menganggap bahwa anaknya bodoh, anaknya tidak pintar. Nah ini yang menarik. Definisi pintar itu apa? Saya juga bingung. Apa pintar itu? Nah, kalau dikatakan bahwa anak yang sekolahnya pintar, nah dia pintar apa? Pintar belajar. Nah, misalnya berapa pelajarannya? 12 mata pelajaran.
Jadi kalau dia bisa nilainya bagus di 12 mata pelajaran, maka dia jadi anak pintar. Jadi Ya. 12 mata pelajaran. Sekarang saya tanya, orang hebat mana yang bisa 12 mata profesi? Sekarang tanya Feni Rose. Dia sebagai apa? Presenter kan? Nggak mungkin juga Feni Rose besok nyanyi, kemudian masak juga gitu, kemudian nari juga, bulu tangkis juga gitu kan. Mungkin tapi nggak fokus jadinya. Ya, cuma satu, kalau mau fokus yang jadi cuma satu. Ambil contoh saya lah Bu ya, olahraga semua bisa catur, basket, golf, kemudian bowling, kemudian ini biliar, bisa semuanya. Tapi begitu ditandingkan cuma juara RT Bu. Nah, Nggak jadi- ada yang benar-benar menonjol gitu ya. betul. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya anak pintar di sekolah apa benar-benar pintar, pertanyaannya kan gitu ya. Hanya dia menguasai atau bisa menghafalkan 12 pelajaran. Selebihnya bukan pintar, dia hanya bisa menghafal 12 pelajaran dan bisa menjawab soal. Jadi dia sebetulnya kecerdasannya adalah menghafal, sama seperti saya tuh jago menghafal ya. Tapi coba ditanya besok, nggak inget. Nah, jadi kalau mau melihat apakah anak kita pintar, nah pintarnya di bidang apa, maka lihatlah kesehariannya, bacalah tanda-tandanya. Ambil contoh, kalau anak kita suka bergerak-bergerak dan nggak bisa diam kalau belajar, itu artinya dia pandainya di bidang alam atau naturalis gitu. Kalau misalnya anaknya susah diatur, ya keras kepala, dia kekuatannya adalah bisa mengatur. Karena susah diatur itu jago mengatur biasanya. Jadi begitu. pemimpin Ibu. Jadi pemimpin. Ini ngomong-ngomong gara-gara Ibu Indah nih, logat ayah ini jadi logat Agak Medan. agak Medan sedikit gitu ya. Baik, kita akan kembali lagi sahabat Motivator dan masih menunggu telepon Anda di 021 392 2121. Tetap di Motivator. Я курю только когда выпью. У меня нет зависимости, я могу бросить в любой момент. Мой дед курил до 96 лет. Это лайт, они не вредные. Если бы меня кто-нибудь заставил, я бы бросил. Перед курением не доказано. Я боюсь, что меня разнесет. Я, конечно, понимаю, что это вредно. У меня сложный период жизни. Tuh kita guide your children to be a faithful, ya, orang yang apa istilahnya, yakin gitu. Ya, oke, kita nggak telepon dulu. Yang taat juga. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Penny. Selamat malam Ibu. Dengan siapa di mana? Ibu Artiana Ibu Asyana di mana Bu? di Palembang. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Selamat malam Ayah Hedi. Selamat malam Ibu, silakan Bu. Gini ya, Ya, anak saya umurnya 5 tahun 8 bulan. 5 Ya. tahun 8 bulan ya. Udah masuk kelas 1 SD. Oh. Oke, terus? Terus? Ini kalau aktor itu sudah bisa didikte, sudah tertulis gitu. Ya. Nah, masalahnya ini saya di sekolah belum bisa mau nurut sama gurunya, belum bisa diam. Nah, masih seperti saya anak TK. Iya. Ya. Nah, terus waktu kita sholat, sembahyang gitu di rumah, masih belum bisa diam, masih main-main. Nah, itu bagaimana cara mengajarkan Bagus itu. pada anak itu Oke. Normal itu anaknya itu. Baik. supaya bisa nurut seperti itu. Iya, iya, iya. Baik Ibu. Ya, makasih ya. Ibu. Terima kasih Bu Iya, Artiana iya, dari iya. Palembang. Oh, umurnya 5 tahun 8 bulan. 6 tahun belum ya? Belum sampai 6 tahun Ya. itu ya, masih 4 bulan lagi Iya. ya. Kalau kita lihat begini, yang pertama, inilah akibat daripada kita tidak membaca kebesaran Tuhan dalam diri anak dan tidak membaca tanda-tanda di alam semesta tentang sifat-sifat Tuhan. Kita sekolahkan SD anak kita belum genap 6 tahun loh. Sedangkan di Jerman saja kalau nggak 7 tahun itu nggak boleh. Karena secara mental belum siap. Nah, kemudian kalau tadi dibilang anaknya masih ingin main, susah diatur. Oh normal itu bagus. Anak usia sebegitu emang begitu harusnya. Kalau nggak begitu itu agak-agak nggak normal. Harusnya memang begitu bergerak dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang harus banyak belajar kita nih orang tuanya sama gurunya gitu. Jadi apa sebenarnya yang mestinya kita lakukan kepada anak kita? Kadang-kadang saya juga sering mikir begini ya, Tuhan saja nggak seperti itu loh.
Tuhan saja masih memberikan toleransi, kamu merangkaknya berapa bulan ya, sampai berapa bulan, tahun keberapa sampai tahun keberapa, terus belajar jalan gitu. Gak pernah Tuhan maksa-maksa gitu ya, kamu lahir langsung bisa jalan ya kayak anak ayam, nggak ada gitu. Nah, jadi memang ada jendela-jendela waktu yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kapan anak kita siap melakukannya. Nah, kadang-kadang orang tua mengintervensi jendela waktu yang dikasih sama Tuhan yang Lebih cepat. yang seharusnya misalnya menurut riset ya anak SD itu minimal 7 tahun, kemudian ingin 5 tahun 8 bulan. Tujuannya untuk apa? Kebanyakan sih, saya mudah-mudahan ibu enggak ya, kebanyakan anak saya tuh udah SD loh. Untuk dipamerkan kepada orang lain meskipun anaknya menderita begitu. Nah, kalau menurut saya ya lebih baik dikeluarkan saja dari SD, ditunggu saja, di-TK-kan lagi karena memang usianya TK. Kenapa dibentuk TK? Kenapa dibentuk playgroup? Itu supaya anak berkembang sesuai fasenya, bukan untuk dimatangkan secara dini seperti buah-buahan dikasih karbit. Nah, kita tahu dong bedanya bahwa buah-buahan yang matang pada waktunya dengan yang dikarbit gitu, yang kelihatannya matang tapi rasanya hambar. Nah, itu adalah filosofi yang kita harus pelajari. Betul. Jadi jangan pernah memaksakan anak kita, sementara Tuhan saja toleransinya sangat tinggi loh sama anak-anak itu. Dikasihlah angka balik 12 tahun. Kan 12 tahun itu sebuah kesiapan untuk sebuah pelatihan tingkat lanjutan. Bahkan kalau di Islam itu ya ada per 10 tahun, per 10 tahun atau per 7 tahun, di mana setiap 7 tahun itu anak-anak ditambahkan ilmunya begitu. Seperti itu. Oke, jadi sama seperti kalau kita minta apa-apa kepada Tuhan, kan selalu ada yang mengatakan kalau belum dikasih sekarang berarti belum waktunya. Tuhan selalu memberikan itu indah pada waktunya. Seperti kalau ya anak sekolah SD itu indah pada usianya, dia tepat bisa bisa duduk dengan lebih tenang ya, karena memang rentang konsentrasi anak-anak itu berdasarkan usia kan, semakin lama bisa juga semakin latihan juga ya. Ya, jadi saya amati begini ya, khususnya untuk anak-anak yang tipe kinestetik, mungkin seperti ibu yang nggak bisa diam dan sebagainya, itu kalau kita perhatikan, si anak itu nanti akan mulai bertransformasi di usia tahun ke-7 sampai tahun ke-12. Jadi dia mulai bisa mengendalikan pergerakan tubuhnya. Jadi dulu pernah ada anak TK yang datang ke saya untuk konsultasi, itu anaknya cewek, ada pintu masuknya lewat jendela. Itu keren banget. Nah, orang tuanya kaget, mungkin agak nggak enak begitu ya ketemu ayah Edi anaknya masuk lewat jendela. Saya bilang jangan marah, jangan melakukan apapun, mari kita baca apa artinya. Artinya anak itu adalah anak yang selalu mencari alternatif, berarti dia kreatif. Satu. Ya. Kreatif ya. Itu baru satu ya. Dan selalu mencari tantangan lebih susah. 2. Ada banyak lebih. Iya, jadi segala sesuatu atau orang yang datang kepada saya tidak untuk dihakimi, tapi untuk dibaca. Ikro. Masih ada satu segmen lagi, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Motivator.